Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jelita dengan NIM 3333230106 dari kelompok 10 tutorial PPM. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan untuk modul kedua yaitu peta kendali atribut dan diagram Pareto. Di sini kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi, nomor satu, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi botol plastik minuman. Untuk menjaga kualitas perusahaan, melakukan inspeksi harian terhadap produk yang dihasilkan. Setiap hari diambil sampel dari hasil produksi dan diperiksa apakah ada botol yang cacat, misalnya bocor, bentuk tidak sempurna, atau penutup tidak rapat. Berikut merupakan data hasil inspeksi selama 10 hari. Nah, di sini terdapat data hasil inspeksinya. Lalu manajer kualitas ini ingin mengetahui apakah proses produksi botol plastik tersebut masih berada dalam kendali statistik ataukah terdapat indikasi penyimpangan. Nah, untuk nomor satu ini, jadi si manajer kualitasnya ini ingin tahu apakah ada produk cacatnya atau tidak gitu. Nah, terus karena di sini sampel yang kita dapat ketahuinya itu sangat bervariasi dan juga atau ya tidak konstan, makanya di sini untuk nomor satu kita akan menggunakan peta kendali P. Nah, kita lanjut untuk nomor dua, yaitu sebuah pabrik suku cadang otomotif memproduksi komponen kecil dalam batch. Untuk pengendalian kualitas, setiap hari diambil satu sampel tetap yaitu 200 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacat. Misalnya dimensi tidak sesuai, retak, finishingnya buruk. Nah, berikut merupakan data 20 hari pengamatan yang diambil. Ini merupakan datanya, lalu manajer ingin memantau jumlah cacat per sampel agar proses tetap stabil. Nah, di sini karena diketahui untuk jumlah sampelnya itu tetap yaitu sebanyak 200 unit dari lini produksi, maka untuk nomor 2 ini kita akan menggunakan peta kendali NP. Selanjutnya untuk nomor tiga, sebuah pabrik tekstil memproduksi gulungan kain. Setiap gulungan itu diperiksa secara visual untuk cacat atau cacatnya seperti lubang ataupun noda, adanya anyaman yang putus dan lain-lain. Nah, unit inspeksi adalah satu gulungan kain atau area pemeriksaan konstan. Manajemen ingin memantau jumlah cacat per gulungan selama 20 hari agar prosesnya tetap stabil. Nah, di sini diketahui bahwa si manajemen itu ingin memantau jumlah cacat pergulungan yang dimana setiap gulungnya itu ada berbagai penyebab ketidaksesuaian dari produk tersebut gitu. Jadi cacatnya itu bisa berupa adanya lubang, terus adanya noda ataupun anyamannya putus. Nah, di sini juga diketahui bahwa unit inspeksinya itu konstan gitu. Area pemeriksaannya konstan. Makanya untuk nomor tiga kita akan menggunakan peta kendali C. Lalu selanjutnya untuk nomor 4, sebuah pabrik percetakan kemasan memproduksi lembaran karton untuk kotak produk. Setiap hari tim kontrol kualitas memeriksa beberapa gulungan karton. Area pemeriksaan per gulungan berbeda-beda, misalnya beberapa gulungan lebih panjang, sehingga jumlah unit yang diperiksa, misalnya meter atau lembar, tiap hari tidak sama. Yang diamati adalah jumlah cacat cetak seperti ada bleeding, smudge, atau misalignment per unit area. Manajemen ingin memantau tingkat cacat per unit agar prosesnya tetap stabil. Nah, kalau untuk nomor 4 ini sebenarnya sama yang ingin dilihat manajemen itu jumlah cacat cetaknya yang jadi apa yang membuat si produk itu tuh menjadi cacat gitu. Adanya ketidaksesuaian dari si produk tersebut, seperti bleeding, smudge, atau misalignment. Nah, tapi untuk di nomor 4 ini diketahui juga bahwa area pemeriksaan pergulungannya itu berbeda-beda. Misalnya beberapa gulungan lebih panjang sehingga jumlah unit yang diperiksa itu tiap harinya tidak sama. Nah, dari sini itu kita dapat mengetahui bahwa untuk nomor 4 ini tidak konstan ataupun bervariasi. Makanya untuk nomor 4 kita akan menggunakan peta kendali U. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, sebuah lini perakitan smartphone mencatat berbagai jenis defek selama inspeksi akhir. Manajemen ingin menerapkan prinsip Pareto, vital few, trivial many, untuk memfokuskan perbaikan pada jenis defek yang paling sering menyebabkan kerugian. Nah, berikut merupakan data cacat yang terdapat pada perakitan smartphone. Di sini didapatkan apa jenis defeknya ataupun data cacatnya. Nah, untuk nomor 5 ini kita akan melihat hasilnya dengan memvisualisasikan diagram Pareto dari data yang ada. Oke, jadi untuk penyelesaiannya di sini kita menggunakan software RStudio. Nah, sebelum itu kita akan menginstal dan juga mengaktifkan package yang akan digunakan. Di mana kita di sini aktifin
package read Excel dan juga package QCC. Nah, read Excel ini untuk membaca data dari Excel, di mana dari data-data tabel yang ada di soal sebelumnya itu kita pindahin ke Excel dan kita masukin ke software RStudio ini biar nantinya bisa dibaca gitu. Nah, terus juga kita install package QCC. Lalu di sini pakai syntax library untuk diaktifkan si package-package tersebut. Ini coba kita run terlebih dahulu. Di sini karena sebelumnya setelah di run, jadi udah terinstall dan juga telah aktif, makanya muncul seperti ini. Kita silang aja. Kita pencet no. Lalu di sini kita akan input data dari Excel, di mana ini secara keseluruhan langsung, jadi dari data nomor 1 sampai dengan nomor 5 kita input bersamaan. Nah, jadi untuk apa menggunakan sintaks read underscore xl sx tumbling modul 2 ini adalah nama file dari si Excel yang berisikan data-data tersebut. Ini untuk sheet sama dengan nomor 1. Ini tuh adalah sesuai dengan judul sheets yang ada di Excel-nya. Jadi data nomor 1 itu adanya data soal nomor 1 itu adanya di sheets nomor 1 underscore 106 dan seterusnya kayak gitu. Ini kita run dulu semuanya untuk di input. Nah, ini udah telah terinput. Nah, langsung kita masuk ke nomor 1. Di mana nomor 1 itu tadi kita akan membuat peta kendali P. Nah, di sini menggunakan sintaks CCP sama dengan QCC soal 1, lalu ininya adalah jumlah cacat, karena tadi kan ingin melihat total defect ya kan. Lalu kita masukin sintaks sizes soal 1 juga, ini untuk jumlah sampelnya. Type-nya P karena ini merupakan peta kendali P. Lalu title-nya peta kendali P, X-lab-nya atau dari di sumbu X-nya itu pengamatan ke dan di sumbu Y-nya itu proporsi defektif. Ini kita run. Ini kita lihat. Coba kita run ulang. Nah, di sini dapat terlihat untuk peta kendali P-nya. Dimana kalau kita lihat dari sini itu tidak ada apa data yang keluar dari batas batas apa batas ininya batas bawah ataupun batas atasnya gitu. Nah, di sini kita bakal memastikan lagi dengan menampilkan data outlier, apakah ada data yang keluar dari batas tersebut. Ternyata memang tidak ada. Lalu kita lihat ringkasan peta kendalinya. Nah, di sini dapat diketahui bahwa Center of Group Statistic atau CL-nya itu adalah 0,0676 sekian dengan LCL atau lower control limitnya, batas bawahnya itu adalah 0,01437 sekian dan untuk UCL-nya atau upper-nya itu atau batas atasnya itu 0,1209. Nah, di sini kita langsung lanjut untuk nomor 2, di mana kita akan membuat peta kendali NP. Nah, di sini sama sintaksnya kurang lebih dengan sebelumnya, tapi bagian sebelah sini kita ganti jadi apa? Jadi NP gitu, CCNP sama dengan QCC soal 2, lalu ini sama aja jumlah cacat, lalu size-nya itu masih sampel N. Jadi size-nya itu sampel N, lalu untuk title-nya peta kendali NP, X-lab-nya itu pengamatan ke, dan Y-lab-nya adalah jumlah sampel cacat. Ini kita run. Nah, di sini dapat terlihat juga untuk peta kendali NP-nya. Lalu kita pastiin lagi apakah ada data outlier atau yang keluar dari batas atas dan batas bawah. Dan tidak ada, dan kita lihat ringkasan peta kendalinya. Nah, di sini dapat diketahui bahwa Center of Group Statistiknya itu adalah 11,85 dengan standar deviasi 3,338845 dan batas bawahnya atau LCL-nya itu 1,833464 dan UCL batas atasnya 21,86654. Nah, kita langsung lanjut untuk nomor 3, di mana nomor 3 ini kita akan menggambarkan peta kendali C atau membuat peta kendali C. Nah, di sini sama aja sintaksnya, tetapi kita ganti jadi CCC atau CCC sama dengan QCC. Soal 3, jumlah cacat, type-nya C, title-nya peta kendali C, X, Xlab, pengamatan ke, dan Y-lab-nya itu jumlah cacatnya. Ini kita run. Nah, ini dapat kita lihat juga peta kendali apa C-nya. Setelah itu kita bakal melihat juga data outlier ya.
Nah, ternyata tidak ada data yang keluar dari batas atas ataupun batas bawahnya. Kita lihat ringkasan peta kendalinya. Dan di sini diketahui bahwa Center of Group Statistic atau CL-nya itu adalah 6,8 dengan standar deviasi 2,607 sekian, dengan LCL-nya batas bawahnya itu 0 dan UCL-nya itu batas atasnya adalah 14,62304. Nah, untuk nomor 4 di sini kita akan membuat peta kendali U. Nah, peta kendali U ini kurang lebih sama juga sintaksnya, tetapi dia diganti menjadi sisi U sama dengan QCC, CI cacat, CI cacat, lalu size-nya itu unit diperiksa, NI-nya itu unit diperiksa, lalu untuk title-nya peta kendali U, dan X-lab-nya pengamatan ke, dan Y-lab-nya adalah proporsi kesalahan. Coba kita run. Nah, di sini dapat dilihat juga, dapat terlihat untuk peta kendali U-nya. Di sini kita pastiin lagi apakah ada data outlier atau data yang keluar di batas. Ternyata tidak ada juga, dan kita akan langsung melihat ringkasan peta kendalinya. Nah, di sini dapat diketahui bahwa Center of Group statistiknya adalah 0,092857 4 dengan standar deviasi 0,304 sekian, dan untuk LCL-nya itu adalah 0,2058 sekian, dan UCL-nya itu adalah 0,1651 sekian. Nah, untuk nomor 5 di sini kita akan membuat diagram Pareto dari data yang telah diketahui sebelumnya. Ini untuk menggunakan sintaks defect sama dengan soal eh, soal 5. Untuk ini tuh untuk data ya untuk soal kelimanya. Lalu ini jumlah frekuensi, namesnya defect, soal 5 jenis defectnya, dan Pareto chart defect ya jumlah frekuensi sama dengan jumlah frek. Ini kita run. Nah, di sini dapat terlihat untuk si apa diagram Paretonya atau Pareto chart-nya. Nah, ini untuk Pareto chart-nya. Dapat terlihat di sini di mana diurutin dari frekuensinya sendiri, mulai dari misaligned camera, dead pixels, speaker failure, battery issue, other, terus ada scratch case, ada software bug, ada packaging error, ada charging port problem, dan juga ada sensor issue. Mungkin cukup sekian video penyelesaian tugas mingguan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.